wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal furqana tibyanan likulli syai' wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua dapat beribadah dengan baik, dan kesempatan ini kembali kita gunakan untuk kita melanjutkan pengajian kita. Dan untuk malam ini kita mulai pada ayat yang keempat dari surah Al-An'am. Ayat keempat dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Jadi 3 ayat yang sudah kita baca di permulaan surah Al-An'am, sebagaimana yang kita telah baca itu adalah membicarakan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah yang meliputi makhluknya, yang di sana dikatakan bahwa Dia pencipta langit dan bumi. Dijelaskan lagi bahwa gelap dan terang atau siang dan malam. Demikian juga terciptanya atau terjadinya manusia ini, lalu dengan itu dia jadi berkembang biak sehingga jadilah satu kesimpulan bahwa yang benar, yang patut untuk kita sembah, untuk kita agungkan, tidak lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis Nabi yang sudah kita sampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa orang ini, umat ini, kalau dia dapat sholat berjamaah subuh, lalu setelah itu dia sempat duduk di tempat sholatnya tadi, dalam keadaan seperti itu dia membaca 3 ayat di surah Al-An'am itu, menurut Nabi, malaikat akan ditugaskan oleh Allah. 70 malaikat ditugaskan oleh Allah untuk bermohon kepada Allah, dalam keadaannya bertasbih kepada Allah dan memintakan ampun kepada orang yang membaca surah Al-An'am dari 3 ayat yang pertama itu. Itu sudah kita baca hadisnya. Nah, setelah ini semua, ternyata menurut penilaian Allah kepada hambanya, kepada manusia ini, masih saja ada yang mencari-cari jalan untuk menemukan sesuatu yang dianggap itu benar, baik dalam hal beribadah sampai menyembah kepada yang selain Allah, dalam hal untuk melaksanakan hukum, aturan dan tata tertib kehidupan. Masih saja ada orang yang menganggap bahwa ada yang lebih baik, yang lebih lurus daripada apa yang Allah ajarkan kepada kita. Maka Allah mengatakan, wa ma ta'tihim min ayah
tidaklah datang kepada mereka satu ayat, satu tanda, bisa juga satu ayat min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa, melainkan manusia itu, maksudnya begitu, kanu anha mu'ridin, adalah manusia itu masih saja berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu jelas keterangan yang sangat-sangat terurai dengan membuka akal, pikiran dan perasaan manusia itu. Allah berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran, cukuplah itu menjadi peringatan bagi kita. Atau dalam hal yang lain, terjadi sesuatu yang terlihat oleh mata kepala sehingga juga menjadi ayat, menjadi tanda. Karena ayat itu, ayat dalam arti agama ini, Al-Quran itu menyebut ayat, itu ayat juga ialah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah yang terlihat dengan mata kepala di alam raya ini. Itu ayat. Atau ayat dalam arti kitab Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang terbaca ini, yang jumlahnya 114 surah, yang kalau dibagi dengan istilah juz-juz menjadi 30 juz. Itu ayat. Ayat. Nah, kalau kita mempelajari keterangan ayat di sini, bahwa tidak pernah ada satu bukti, tanda atau ayat-ayat Allah yang terlihat oleh mereka. Kalau ayat dimaksudkan dengan ayat kauniyah, ayat nyata di depan mata, bisa kita lihat penciptaan Allah yang ada dengan melihat langit, bulan, bintang dan mataharinya, ya, melihat bumi dengan segala yang terhampar ada yang ada padanya. Ya, apalah yang dapat kita lihat yang semuanya itu nyata dalam kehidupan kita. Atau dalam hal yang lain yang agak menyentuh lagi, kita melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Manusia lahir dan manusia mati. Di sana lahir, di sini mati, di sini mati, di sini lahir, di sana mati. Itulah pengaturan Allah dalam kehidupan yang bermacam-macam itu. Kalau mau dimaknai dengan pengertian akal pikiran yang sehat, itu ayat. Itu ayat, itu tanda kekuasaan Allah menciptakan alamnya ini dengan segala keajaiban-keajaibannya, siangnya, malamnya, sinarnya, gelapnya, siang malamnya, airnya dengan segala keanehannya, keluar biasaannya. Atau yang kita baca sendirilah, karena kita bisa melihat alam ini. Itu ayat. Nah, kata Allah, setiap orang itu melihat keadaan seperti itu yang terlalu nyata terlihat dengan mata kepala. Manusia itu tetap saja muridun, berpaling saja begitu, tidak menghirau. Dilihat dan dirasakan kehidupan yang begini rupa, tidak jadi kesadaran untuk kita melihat keadaan yang sangat luar biasa. Kita masih saja berpaling, tidak menyadari itu sebagai satu bahagian daripada bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ayat itu bermakna kekuasaan Allah yang dilihat, atau ayat dalam pengertian ayat Al-Quran yang datang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semuanya itu menjadi bahan renungan.
manusia itu mu'ridun faqad kadzdzabu bil haqq, maka sungguh, kata Allah, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran. Jadi sudah tadi lalai, tidak hirau, tidak berfikir, tidak mentadaburi itu. Tadabbur itu dua juga, ada namanya tadabbur alam, ada tadabbur Quran. Tadabbur alam melihat, memperhatikan, kita berekreasi untuk melihat keindahan alam, untuk mengakui dan merasakan indahnya ciptaan Allah, itu tadabbur alam. Atau tadabbur ayat, merenungi kebenaran apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, melihat, memperhatikan bukti-bukti sejarah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu tadabbur. Tadabbur. Tapi kata Allah di sini, faqad kadzdzabu bil haqq. Sungguh manusia itu mendustakan kebenaran. Kalau sudah dikatakan kadzdzabu bil haqq, itu sudah menjadikan kita sebagai orang yang beriman, beristighfar kita kepada astagfirullah. Sampai begini manusia hidup, kemana-mana dia berjalan melihat indahnya ciptaan Allah, tidak juga kembali sadar untuk mengakui keesaannya. Di bumi manapun dia berada, di kampung manapun dia berpergian, di sana orang membaca Al-Quran. Ada saja kita mendengar Al-Quran itu dibaca, didengar, bahkan dikaji, diajarkan oleh para ulama, para ilmuwan kita, para orang-orang yang kita percaya sebagai guru kita umpamanya. Tapi katalah kadzdzabu bil haqq, orang masih saja melakukan bersikap mendustakan kebenaran. Jadi dari tidak menghirau kepada mendustakan. Lamma ja'ahum, tatkala datang kebenaran itu kepada mereka. Ketika Allah mengajarkan Qur'annya kepada Nabi, berarti datanglah kebenaran itu kepada manusia. Secara khusus dari awal cerita tentu kepada orang Arab, ya memang di situ munculnya Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian karena pernyataan Allah, pernyataan Nabi Muhammad bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita manusia, dan itu dijaga keutuhannya oleh Allah, dijamin oleh Allah tidak akan hilang di permukaan bumi ini. Sampai Nabi juga berkata, di bumi mana ada terbit matahari dan di bumi mana ada terbenam matahari, di bumi mana ada siang dan di bumi mana ada malamnya, saya yakin akan ada agamaku di sana. Nabi juga pernah mengatakan, tidak akan habis agama saya, tidak akan lenyap agama saya dari orang kaya, sebagaimana juga tidak akan habis agama saya di rumah orang miskin. Pasti ada. Jadi ada artinya di mana-mana kita mendengar, melihat orang yang beragama itu. Tapi kadzdzabu bil haqq, orang mendustakan. Lamma ja'ahum, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Terus lebih khusus kepada orang Arab, datang Muhammad kepada mereka. Tapi dengan kepergian Nabi Muhammad sudah berpesan, saya tinggalkan warisan Quran dan Sunnah, saya tinggalkan. Pesan Nabi, al ulama waratsatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Itu kata Nabi, ulama itu pewarisku.
Wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Nabi-nabi itu tidak mewariskan, tidak mempusakakan uang emas dan uang perak. Innama warrathul ilma. Nabi itu hanya mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu, maka siapa yang menerima, mengambil ilmu agama yang diwariskan itu, akhadha bihazzin wafir, berarti dia sudah mengambil bagian yang sangat sempurna. Nabi tidak ada. Sudah Nabi pergi meninggalkan kita. Tapi dalam kehidupan kita di bumi ini, kita selalu diingatkan. Nabi selalu berpesan-pesan. Lihat, dekati siapa pewarisku. Ada ulama. Ulama itu lagi yang menyampaikan kebenaran itu kepada kita. Itu lagi yang mengajarkan agama ini kepada kita. Itu masuk lamma ja'ahum, datanglah ulama sebagai pengganti Nabi Muhammad menyampaikan pula kebenaran itu. Tapi orang dengan cerita yang berawal dari Nabi tadi, sejak Nabi yang langsung menyampaikan agama, kemudian agama itu diwarisi oleh ulama sebagai pewaris Nabi. Ulama pun diremehkan, ulama pun datang dan itu pun didustakan orang. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, fasaufa ya'tihim. Nantilah akan datang kepada mereka amba'u berita makanu yastahziun, apa yang mereka perolok-olokkan. Nah, sudah 3. Dari meninggalkan, dari melalaikan, tidak memperdulikan. Lalu kemudian dengan mendustakan sebagai langkah kedua, tingkat kedua penyimpangan itu, dari tidak memperhatikan kemudian mendustakan, tidak percaya. Dari mendustakan kemudian lalu yastahzi'un, mengolok-olok, mengejek, meremehkan, menghina, menganggap sesat, menganggap keliru orang yang selalu mau menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah puncak durhaka namanya. Orang Bugis bilang, mas sangkan itu pura ni mak boko dek na jampai ki napas napak bele nasing dek na tong na pawe gangkan na ele-ele mesti ta pawe agama. Sudah itu Allah katakan saufa ya'tihim amba'u makanu bihi yastahzi'un. Nantilah akan datang kepada manusia berita dari apa yang mereka pernah perolok-olokkan. Ini dalam bentuk susunan kalimat seperti ini sudah ancaman namanya. Sudah ancaman Allah kepada hambanya. Sudah bersikap, sudah berbentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai kepada mengejek kebenaran, meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran itu, Allah kata saufa, nanti. Kita orang Bugis makanya tajen nih Pak Deto temui tanah. Ndak bohong Allah, ndak dusta Allah. Setiap kebenaran diremehkan dan setiap orang menyampaikan kebenaran itu lalu dihina, diejek. Allah kata tunggu. Saat itu sudah puncak. Ketika sudah puncaknya, di situ Allah memberikan perhatian. Awas, kalau sudah puncak dari kedurhakaan manusia itu, berarti sudah saatnya saya harus bertindak. Apa yang saya hendak lakukan, terserah Allah punya mau. Allah kuasa. Nanti Allah yang datangkan, apa yang Allah mau datangkan kita tidak tahu, yang pasti bahaya. Dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang tahu pasukan Allah, tentara Allah, kecuali hanya Allah. Banyaknya makhluk yang Allah bisa gerakkan menghancurkan kita, merusak kita kalau kita durhaka. Kita tidak tahu dari mana Allah mendatangkan sesuatu itu. Kita cukup
dengan membaca keterangannya. Allah menyebut tentang ancaman seperti itu, semua sudah berlaku pada umat-umat yang dinyatakan sebagai umat durhaka. Sudah cukup. Allah sudah buktikan apa yang Allah lakukan terhadap umat durhaka. Kita sisa melihat, membaca sejarah agama atau sejarah umat manusia itu sendiri. Katakanlah orang-orang yang pernah merasa dirinya hebat, dinasihati oleh Nabi, tidak siap menerima nasihat. Nabi Saleh datang menasihati umatnya, datang menyampaikan kepada kaum Samud. Nabi Hud datang menyampaikan nasihat kepada kaum Ad. Semua terbaca. Nabi Lut datang menyampaikan nasihat. Itu semua terbaca dalam sejarah. Dan siapapun manusia yang punya akal, pikiran dan sehat, manusia yang punya pikiran, nalar, akal sehat itu tidak bisa mendustakan sejarah. Tidak ada sejarah bisa didustakan. Dan manusia juga punya pengalaman hidup, kita juga punya pengalaman hidup. Sejarah itu berulang terus. Artinya apa yang Allah katakan itu akan terjadi. Itu terjadi. Kaum Ad, kaum Samud sebagai kaum yang luar biasa, kekuatan fisik yang luar biasa. Apa yang Allah katakan? Lihat sejarah riwayat kaum Ad. Apa yang terjadi? Angin datang 7 malam 8 hari merobohkan mereka semua. Tidak ada yang bisa bangun, tidak ada yang bisa bangun. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah dengan suara ledakan yang tidak bisa tertahan-tahan. Begitu suara ledakan datang, semua putus, semua urat leher. Tidak ada yang mampu mendengar pekikan suara yang Allah datang. Semua bergelimpangan. Kaum umat Nabi Lut yang menyalahgunakan nafsu birahinya, menyalurkan nafsu syahwatnya kepada yang sangat bertentangan, jauh daripada perlakuan yang sehat. Allah juga sebutkan, lihat apa yang terjadi buat mereka. Negerinya diangkat setinggi-tingginya, di atas antara bumi dan langit jauhnya, ditunggim balik kemudian dirontokkan ke habis. Semua akan terbaca. Jadi Allah katakan saufa ya'ti. Kalau sudah terjadi kesalahan yang pertama tadi, kesalahan meninggalkan, tidak menghiraukan ayat-ayat Allah, tidak menghiraukan, tidak perhatikan, tidak punya perhatian. Satu, dari tidak punya perhatian kepada mendustakan, akhirnya menganggap itu tidak benar. Dari mengaku tidak benar, mengakui bahwa tidak benar agama, tidak benar Al-Quran, akhirnya sampai kepada mengejek orang yang mau menyampaikan Al-Quran. Tuhan katakan, persis seperti itu riwayat umat dahulu. Setelah sampai ke puncaknya, Nabi menyampaikan agama Allah dengan segala keterangannya, dengan segala bentuk dan tata cara yang penuh dengan kesopanan. Semua ditantang dengan cara seperti yang Allah katakan tadi. Datanglah itu siksaan. Nah, ini yang kita jaga dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Kita jaga yang seperti ini, karena ini kalau Allah katakan saufa yatihim, itu kan sangat mengancam, nanti akan datang. Tanggal berapa ya nanti Allah lebih tahu. Untuk apa dikasih tahu tanggalnya? Tidak ada gunanya kita tahu tanggal kedatangannya musibah, tapi Allah mengatakan sudah, tunggu. Sama kalau orang beriman mau ditolong oleh Allah, sama kalau rezeki mau diberikan oleh Allah, Tuhan tidak sebut tanggal berapa saya kasih, tapi Tuhan cuma melihat tanggal berapa, tanggal perlu, kapan perlu dikasih, kapan saatnya perlu mau dibantu, saya bantu, begitu saja Allah berkata. Tidak ada istilah yang panjang lebar.
Kita hanya berkata apa yang Allah katakan, itulah yang harus kita percaya. Kemudian Allah mengatakan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Alam yarau, tidakkah mereka melihat? Di situ Allah membayangkan sejarah hambanya yang sudah pernah dia hancurkan. Alam yarau, tidakkah mereka melihat? Artinya tidakkah dia membaca sejarah dan melihat perjalanan sejarah itu? Kam ahlakna, telah berapa banyak yang saya telah binasakan. Kam ahlakna, sudah berapa yang saya binasakan. Min qablihin, sebelum ini orang itu, sebelum mereka umat Muhammad ini. Karena Allah bicara begini kepada Nabi Muhammad. Sebelum umat Muhammad ini, sebelum orang-orang Arab di tanah Hijaz ini, di Makkah ini, sesuai dengan tempat turunnya ini ayat, yaitu di Makkah Al-Mukarram. Coba suruh baca itu. Sebelum orang yang kamu hadapi ini Muhammad menolak mendurhakai engkau, sudah berapa banyak yang saya binasakan. Min qarnin. Ini kata min qarnin. Dalam terjemahan Al-Quran, qarnin itu langsung diterjemahkan dengan arti angkatan-angkatan atau generasi-generasi. Kalau kita mau menelusuri, sesungguhnya qarnin itu artinya abad. Qarn itu dalam ilmu bahasa Arab, qarnin itu antara paling banyak memahami antara 70 dan 80 tahun. Ada juga yang langsung memaknai 100 tahun. Jadi maksudnya apa? Qarnin. Bagaimana memahami itu? Kami binasakan dari qarnin, maksudnya kami binasakan dari abad. Apa maksudnya abad dibinasakan olehlah? Artinya sudah berapa banyak yang kami binasakan, generasi-generasi, angkatan-angkatan yang hidup di abad-abad itu. Itulah makna yang bisa dipahami. Tidak keluar makna dari sana. Karena qarnin itu artinya, qarn itu waktu yang panjang, antara 70 sampai 80 tahun. Kalau orang Arab berbicara bilang satu qarn, atau kita dalam istilah orang Arab yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu satu hukum. Itu 70-80 tahun, itu satu qarn, satu hukum. Kalau kita bangsa Indonesia ini menyebut waktu panjang itu ukurannya 1 abad, 100 tahun. Ya. Jadi Allah berkata, sudah berapa banyak yang kami binasakan dari waktu-waktu yang berlalu itu. Maksudnya umat-umat atau angkatan atau generasi yang hidup di abad itu sudah berapa banyak. Apa maksud Allah? Baca sejarah. Karena itu membaca sejarah itu perintah dalam beragama. Kita harus belajar memahami kehidupan umat-umat manusia. Terutama umat yang pernah dibinasakan oleh Allah, untuk kita jadikan sebagai satu pelajaran buat kita. Orang yang Allah pernah binasakan itu bagaimana? Makkannahum fil ardh. Kami teguhkan mereka di atas bumi. Luar biasa mereka, hebat. Kami berikan keteguhan, kami berikan kehidupan yang kokoh. Umat yang Allah pernah binasakan itu punya kehidupan yang sangat luar biasa itu. Bayangkan kalau kaum Ad, kaum Samud itu bikin rumah itu dilihat saja
gunung batu dipahat saja, dipahat gunung batu, kemudian digergaji, diangkat ke lapangan di mana dia mau suka. Kekuatan apa yang menyamai seperti itu? Mereka diteguhkan dari sisi umur, wah luar biasa, mereka punya usia panjang, ratusan tahun umur mereka. Kami teguhkan, kami berikan kekuatan hidup, kemewahan hidup. Mereka punya peradaban, punya kehidupan yang sangat menonjol. Mereka memang sudah diberikan kehebatan oleh Allah. Kalau mau dibanding, apa artinya ini umat Muhammad? Apa artinya? Sampai Tuhan mengatakan, malam numakin lakum, yang tidak pernah kami teguhkan seperti itu untuk kamu. Tidak ada seperti itu yang pernah kau beri, yang pernah saya berikan kepada umat dulu. Tidak ada yang pernah dirasakan ini umat Muhammad. Tidak ada. Kalau khusus kepada orang Arab, apa sih artinya kami ini orang Arab? Kalau bukan karena ada Ka'bah warisan dari Nabi Ibrahim, apa itu orang Hijaz? Kalau bukan karena air Zam-Zam warisan daripada Siti Hajar bersama Ismail anaknya, apa hebatnya Mekah? Apa hebatnya mereka semua? Tapi kalau mau dibanding dengan peradaban atau kebudayaan umat-umat dahulu Muhammad dengan umatmu yang kau hadapi ini, tidak ada artinya. Nah, yang besar, yang hebat itu bagaimana? Saya hancurkan. Saya hancurkan dia, kekuatannya lebih hebat daripada kekuatan yang saya berikan kepada umat Muhammad. Saya hancurkan. Nabi yang saya berikan kepada umatmu yang kekuatannya hanya sekian itu, saya lebih muliakan. Jauh lebih dimuliakan. Terhormat Nabi Muhammad. Terhormat sekali. Semulia-mulianya Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tidak menghina Nabi, tapi semulia-mulianya Nabi sebelum Muhammad. Masih di atas kalibernya Nabi Muhammad. Lantas kau mau dihina begini rupa oleh umat Muhammad. Begitu cintaku kepada Muhammad, lantas kalian semua yang begini saja model mulai mau melawan-lawan Nabi Muhammad. Jangan coba-coba. Begitu maksudnya Allah. Begitu maksudnya Allah. Kami, kata Allah, membinasakan dari generasi-generasi dulu. Kami makkannahum fil ardi, kami teguhkan mereka hidupnya di bumi. Malam numakin lagi. Apa yang kami tidak pernah teguhkan seperti itu untuk kamu umatnya. Allah berbicara begini. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kami curahkan langit. Artinya kami curahkan air dari langit kepada mereka dengan kehidupan yang sangat luar biasa. Waj'alnal anhara tajri min tahti. Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah taman mereka. Coba lihat suburnya umat-umat dahulu, kehidupan wilayah dan tempat mereka hidup dibandingkan gersangnya ini tempatnya umat Muhammad. Dek kan kena tahu di Mekah kok bicara atutul. Kita, Tuhan sudah katakan, saya kasih sungai-sungai yang mengalir. Dengan sungai itu terbacalah kesuburan. Allah turunkan air hujan, setelah tidak hujan ada lagi sungai. Sungai itu alamat kesuburan. Allah katakan, baca sejarah. Lihat itu hebatnya orang Mesir dengan sungai Nilnya. Hebatnya Firaun dengan keluar biasaannya. Di mana mereka sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tiba saatnya dibinasakan oleh dengan air, tidak bisa berdaya. Lalu apa yang terbaca yang kita lihat? Tinggallah bekas-bekas keruntuhan piramid-piramid hebat yang luar biasa. Sejarah anduk kepala membaca
Orang yang membaca saja terangguk-angguk, heran luar biasa Mesir yang pernah dikuasai oleh Mesir. Lalu dengan ini tinggallah piramida-piramida yang terbaca. Sudah alamat kehancurannya tidak akan terlupakan sepanjang masa. Itu Firaun. Dia hancur. Hebat Firaun, Allah akui, mengaku dirinya Tuhan. Tapi apa? Apa hebatnya di hadapan Allah? Itulah yang Allah kata, ahlakna, kami hancurkan. Setelah Firaun dengan kegagahannya sampai begitu hebat mereka menguasai dan memperbudak Bani Israel. Firaun ditenggelamkan, akhirnya Bani Israel naik daun. Hebat Bani Israel, kamu ya luar biasa. Kau dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Aman luar biasa. Berdandang berdansa istilahnya. Begitu amannya Bani Israel ketika Firaun itu tenggelam. Luar biasa dipimpin oleh Nabi Musa. Tapi jalan punya jalan. Waktu berjalan mencatat perjalanan sejarah Bani Israel yang tadinya sudah aman, sudah enak dipimpin oleh Nabi Musa, kemudian pun dia mencoba-coba menyimpan dari ajaran kitab sucinya, melawan ajaran Nabi Musa. Bani Israel, tiba saatnya dibinasakan pula oleh Allah. Datang generasi hancur, dihabisi, dirampas hak miliknya oleh bangsa lain, diperbudak seperti apa? Sejarah tidak bisa ditutai. Panjang kisah kejatuhan itu. Kita tinggal menyiapkan waktu bagaimana membaca sejarah seperti itu. Bagaimana? Bani Israel yang hebat datang pasukan kafir habis. Lalu kemudian datang bangsa Babylon. Apa yang dia lakukan? Menghancurkan mereka. Tidak punya usaha. Orang Babylon, kemudian datang orang Persia, hancur lagi. Dan itu terjadi setelah mereka membuktikan bahwa dia durhaka. Itu perjalanan. Allah bilang, saya bukakan bukti sejarah. Baca kehancurannya Fir'aun. Baca kehancurannya Bani Israel. Baca kehancurannya orang Babylon dulu. Jalan perjalanan sejarah itu semua sudah terbukti. Saya kasih kehidupan subur luar biasa. Siapa yang tidak mengenal kesuburan sepanjang alur sungai Nil yang membentang di Mesir itu? Kami turunkan, kami kasih sungai subur penghidupannya orang Mesir dengan sungai Nilnya luar biasa. Luar biasa. Orang Palestina subur luar biasa penghidupannya dengan aliran sungai di pinggir sungai Yordan. Semua terbukti, semua dalam sejarah. Semua terbukti. Dalam semua riwayat perjalanan hidup seperti itu, Allah inginkan supaya kita pahami betul. Kalau kita jujur membaca perjalanan sejarah seperti itu, istighfar kita kepada Allah. Hanya kita kurang waktu, kurang faham dengan perjalanan hidup manusia seperti itu, sehingga kita merasa diri seperti juga merasa diri orang benar padahal mungkin sudah salah. Itulah yang Allah katakan, malam numakin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim bidrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahti. Lalu bagaimana? Fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka dengan sebab dosanya. Wa ansha'na min ba'din qarnan akharin. Kami bangkitkan di belakang kepergian mereka, muncul lagi qarnan akharin, generasi berikut. Selesai satu generasi, habis perjalanannya, ngeri riwayatnya, gelap luar biasa. Datang lagi
kami bangun, kami bangkitkan lagi. Qarnan akharin, angkatan yang lain, generasi yang lain yang hidup pada masanya itu juga, pada masa mereka masing-masing. Akhirnya semua itu terbaca terus. Bagaimana hebatnya kalau kita mau berbicara tentang bangsa Persia ketika mengalahkan orang Bani Israel umpamanya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika terjadi di zaman Yunani, apa yang terjadi lagi? Ketika Iskandar Maharaja Zulkarnain datang, habis juga, tidak ada apa-apanya. Bergulir, sejarah berjalan, berputar. Tuhan mengatakan di dalam ayat yang lain ada kesan, Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar. Jadikan pelajaran wahai orang yang punya pemikiran, orang yang punya pandangan. Kalau kita punya basirah, pandangan hati nurani yang bersih, jadikan itu pelajaran. Ada apa kita manusia di masa kini untuk coba-coba meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala? Kita terlalu lalai dengan penyampaian Allah yang seperti itu. Siapa tahu kita juga sudah diambang pintu untuk dimusnahkan oleh Allah, kita tidak tahu diri. Ini yang penting. Karena Tuhan mengatakan wa ansha'na min ba'din qarnan akharin. Macam-macam orang bilang, kenapa tidak hebat itu yang kau terima Muhammad? Tuhan lanjut berkata, walau nazzalna alaihim kitaban fi qirtas. Sekiranya saya turunkan kepada mereka Muhammad satu kitab di dalam kertas. Kertas yang sifatnya ada hitam di atas putih, kita sebut begitu. Karena itu yang mereka minta. Kenapa tidak ada surat dari langit yang menerangkan kebenaran engkau Muhammad? Maunya orang kafir kepada Nabi, Muhammad, kenapa tidak ada surat yang tertulis dari langit? Harusnya kita bilang ada hitam di atas putih yang langsung turun dari langit. Dengan mengingat, menimbang, perlunya ada rasul dengan ini. Muhammad saya tetapkan sebagai rasul pilihanku, cap tertanda Allah, saksi malaikat. Mau begitu orang kafir? Tuhan bilang walau nazzalna alaihim kitaban fi qirtasin. Sekiranya kami turunkan kepada mereka satu kitab dalam satu kertas, falamasuhu bi aidihim, lalu kitab itu disentuh oleh tangan mereka, artinya dia bisa pegang, bisa dia lihat. Laqala alladzina kafaru, niscaya tetap berkata orang kafir, in hadza illa sihrun mubin. Tidak ada ini kecuali sihir. Setelah mereka membaca kehebatan Al-Quran, dan begitulah terjadi di masa Nabi. Setelah orang melihat dari semua sisi, tidak ada yang bisa mengalahkan indahnya Al-Quran. Begitu jitu penetapan dan penjelasan Al-Quran, tidak ada yang bisa mengalahkan baiknya tutur katanya Nabi Muhammad setelah menyampaikan Al-Quran. Tidak bisa dari semua sisi disorot, tidak ada yang bisa menjatuhkan Nabi Muhammad dari semua argumennya. Akhirnya kembali dia berkata, sihrun mubin. Ini sihir. Dacok paham. Setelah mengaku kebenaran, tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Dianggap ini sihir. Ini sihir. Jadi apa yang mau diperbuat? Walaupun andai kata ada kitab yang langsung dibuang oleh Allah dari langit, tertulis di atas sebuah kertas, lalu dikasih tahu ya ini kertasnya, ini suratnya Muhammad Rasul. Tuhan bilang tidak terima itu. Begitulah orang yang sudah dipalingkan hatinya oleh Allah. Begitu pula lah kita. Jangan sampai argumen, keterangan yang sudah begitu nyata jalurnya, yang sudah begitu positif kebenarannya dari ayat, dari hadis Nabi, kita masih mau mencari-cari alasan. Jangan sampai kita merasa diri hebat, apalagi kita yang hidup dalam perkembangan ilmiah seperti sekarang. Sudah begini hebat kita sekarang dengan dunia teknologi yang sudah begini rupa kita jalani ini. Jangan-jangan kita tidak sadar. Jangan-jangan kita sadar menganggap ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itulah makna pemahaman yang dapat kita pahami, yang dapat kita tangkap dari membaca ayat-ayat Allah seperti yang kita baca di surah Al-An'am ini. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih sadar, insyaallah menjadikan kita lebih kuat di dalam beragama,
dan menjadikan kita lebih hati-hati daripada penyimpangan-penyimpangan atau dosa-dosa yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Dan semoga tidak terjadi seperti apa yang telah menimpa umat-umat yang terdahulu. Itulah maksud kita dalam mempelajari Al-Quran. Ya, adanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.